no offense ya. Kalau misalnya ada orang-orang yang memang hidup dari industri itu, tapi thrifting itu kan rata-rata barang-barang sisa sampah. Kata siapa? Iya. Dan ini seru nih. Ini kalau diklip rame nih. Tapi iya bang. Tapi iya, barang-barang sisa, barang-barang sampah terus dikirim ke Indonesia. Oke? Regulasi di Indonesia, kita bicara regulasi dah. Kita tuh tidak boleh impor barang bekas. Even KRL aja sekarang itu tidak boleh impor bekas. Berarti sebenarnya thrifting itu tuh ilegal karena dia mengimpor barang bekas. Kita tuh sama sekali nggak boleh impor barang bekas. Sama sekali aturan kita tuh ini ada, beneran ada. Ini beneran, kita tuh tidak boleh impor barang bekas. KRL, sekarang makanya kemarin jadi polemik. Kenapa coba? KRL sekarang kita beli dari China, CRRC. Karena memang terhambat regulasi barang bekas, KRL yang diimpor itu KRL bekas. Mediation udah open guys. Gue baru tahu loh ini bang. Benar. Berarti itu ilegal dong? Sebenarnya memang ilegal. Karena kan masuknya bukan melalui pelabuhan-pelabuhan itu. Kalau lihat aja sekarang Menteri Purbaya kemarin tuh lagi sidak tuh, kontainer isinya baju-baju thrifting kayak bal-balan itu tuh sebenarnya tuh ilegal sampah yang dikirim ke Indonesia terus dijualin lagi. Tapi memang ada beberapa barang yang jadi bagus gitu, jadi rare item. Jadi mana nggak setuju thrifting? Sampai maksud orang lebih setuju. Memang iya, gua di sisi yang memang tidak setuju thrifting, dan gua bisa membuktikan bahwa tidak pernah ada satu baju pun orang thrifting. Tidak pernah ada satu baju pun yang thrifting. Itu sombong juga ya, maksudnya baru terus beli. Yang nggak baju, orang lain produksi baju, ya kan ada yang cacat-cacat yang pakai aja gitu. Itu kan sama aja sampah, harusnya nggak boleh pakai dong. Loh. Itu nggak boleh kita beli sampah kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Itu maksudnya barang impor apa bukan? Kan Bukan. Barang cacat produksi buat sendiri, ya udah berarti legal dong. Kalian setuju nggak sih guys? Kalian setuju sama thrifting atau enggak guys? Gue tuh mau bilang ya, tapi dulu mungkin thrifting works tuh karena murah-murah kali bang ya. Iya, kalau sekarang udah nggak murah. Sekarang udah murah. Kalau sekarang nih, sekarang kalau dulu kenapa thrifting itu masih boleh karena memang barang-barangnya murah-murah, jadi orang-orang bisa beli baju bagus dengan thrifting ya. Baju bagus dengan harganya murah, nggak masalah, itu mah aing masih bisa memaklumi. Sedangkan harga thrifting ini tuh udah harganya menurut orang udah overpriced. Iya, kalau itu ya. Iya kan? Benar. Jadi apa poinnya lu beli baju yang bekas harganya overpriced? Mendingan lu beli baju baru. Kalau itu setuju. Gitu. Terus kalau gitu orang-orang yang di pasar yang jual thrifting atau orang yang kayak gitu, gimana? Yang makannya dari situ? Iya. Ya nggak apa-apa. Kalau udah bubar, kalau udah nggak ada, mereka apa? Mereka harus ngapain? Ya sekarang gini, mata pencarian tuh banyak bro, gitu kan. Mereka kan udah punya toko Shopee-nya dan segala macam. Mereka harusnya dari thrifting dia udah punya modal. Dari modal mereka harusnya bisa bikin baju sendiri yang bagus gitu, yang bisa mereka jual gitu kan. Jangan bergantung terus sama industri thriftingnya gitu. Boleh lah sekarang aing juga nggak apa-apa gitu, misalnya kayak banyak orang yang kayak gitu. Tapi untuk kedepannya masa iya kita mau gitu terus gitu, janganlah. Ya nggak sih. Tapi kalau memang teman-teman ada yang usaha ya nggak apa-apa. Ya itu cara manusia hidup gitu kan. Bang, gua nggak setuju bang karena usaha gua di situ, ya emang nggak, ya nggak apa-apa kalau lu nggak setuju juga. Tapi agak kontroversial. Karena gua tidak bisa melarang elu karena gua tidak membiayai elu. Paham nggak? Paham. Gitu. Jadi kalau memang, Tapi kalau bisa tutup gitu maksudnya. tapi kalau lu menanyakan pendapat gua tentang thrifting, ya gua nggak setuju. Ngeri kan? Ku cari yang lain. Oranges these with boots. Itu di GTA ya? Ini kita ya komunitas Loud Boys. Nggak tahu itu komunitas apa deh? Label mungkin ya bisa dibilang. Gue nggak tahu banget. Iya. Loud Boys itu kayak kumpulan pemain RP yang bisa bikin musik, yang bisa nyanyi. Kolektifnya. Kolektif. Kayaknya iya deh. Setahu gue ya. Bang Namir juga di sana tuh. Gimana? Ngerti, Pi? Nggak tahu. Tas ya pantas. Karena lu culture parah ya, gue mau nanya sama lu dah. Top 5 rapper of all time. Saikoji, Indonesia apa luar? Luar dulu. Yonglek, Luar dulu. Tata anak tangga. Gak ikutan ya. Maaf Bang Lek. Maafin temen gua Bang Lek. Kok maafin? Orang dia bener kok ada Tata anak tangga.
Emang gua menghina? Enggak kan? Nggak tahu, menurut viewers Enggak. menurut Clipper juga. Gua memuji kan itu rapper nomor 1 menurut orang di hati orang gara-gara tata anak tangga. Oke. Iya kan? Five. Iya kan? Top Bisa five. jadi, tapi Top five barat. kalau gua dulu ya luar. Ya, Ya. lo. Luar gua tuh mingguan biasanya, Bang. Mingguan gua dengar apa, besoknya ganti lagi rappernya. Tapi kalau bisa dibilang top 5 yang pasti ada di playlist gua, PDD. Drake, Oke, sama. Juice WRLD, Oke. terus ada NBA Youngboy, Oke, gue paham kalau NBA yang gue. NBA Youngboy, terus ada Lil Uzi, Lil Uzi bagus Lil ya. Uzi, sama biasanya ini ganti-ganti, kadang Lil Mosi, Lil TK, Wolfes Joy, Lil Salmonella. bisa jadi Itu Indo. Indonya, Oh, gitu-gitu, ganti-ganti, yang mumble rap R&B, ganti-ganti. Lu Carti nggak suka tuh? Nah, Drake, Carti, Lil Uzi, Tapi Carti. Kendrick nggak ya? I don't fuck with Kendrick sih, gue nggak suka Kendrick. Kendrick tuh beberapa doang, kalau Drake hampir semuanya. Gua hampir semua album Drake, gue suka. Drake cuma 2 lagu lah, Luther sama They Not Like Apa, Us Kendrick? gitu-gitu. Iya, Kendrick. Gue nggak suka Kendrick sama sekali sih, at all. Don't Toliver anjing, Don't Toliver. Don juga. Toliver semi hip hop, semi R&B ya, iya. dia. Dia sama The Weeknd kan abu-abunya sama. Iya, Ada iya, yang iya. bisa, Tiramisu anjing bagus banget, Nopol anjing. Sumpah, Don Toliver tuh underrated. Lil TJ juga banyak Bang sebenarnya kalau top 5 karena gue ganti-ganti per minggunya. Kadang gue sukanya ini, kadang gue Kalau Lil Bah dibalikin. Tak sepantasnya. Lil Kalau Indonesia Sekoji jelas lah. Kalau Film anyar ieu mah cenah. Film naon nih, guys? Just here's Bagman. Hangman. Whatever. What kind of mission is this? Oh mukanya, Bang, kok mukanya mirip semua Bang? Apakah itu kembar 11 Bang? Everyone here. Kembar 19 juta itu mah ya? Who the hell are they gonna get to teach us? Kalau gue tuh enggak lucu kan Reza Auditore emang lucu anjing. Bukan orang bilang lucunya karena donat dong, enggak emang lucu anjing. Ya, terusin. Terus Indonesia, tapi gue nggak suka old school Bang. Old school. Lanjut lah. Old school tuh gue kurang suka aja. Old school genre, old school main Skoji kan, gue nggak tahu ya masuk old school apa enggak ya. Tapi online. kayaknya enggak deh, enggak old school. Tapi nggak tahu deh, kayaknya belum Bang. Gue yang paling suka Allah Berdatang tuh Ben Utomo gitu-gitu. Orang-orang Ben Utomo, Poweris yang baru-baru gitu. Ini Furi. apa? Anjing, Busboy. Busboy juga masuk. Saya konak anjing. Ada lagunya. Nih, dan bela Ngocok telat pagi-pagi nyalain komputer coli lagi. Nggak mau ngerti keadaan sama tugas diserahkan, tapi malah buka Facebook. Mac anjing. Nah, orang Atasan mah lewat. nyolok-nyolok momok, ngangguk sambil nge-download MP3, colokan jut USB kiri, ngecekin festival forum apa udah bucat atau belum anjing. Itu lu kapan? 2008. Lu kelahiran berapa? 2004. Anjing. Shay! Lu baru 4 tahun anjing. Iya. Kita udah ngocok. Enggak anjing. Ini lagu apa? Kok hafal banget anjing? Sama ini Gaby, tau gak Gaby? Gaby apaan? Jauh kau pergi Itu ada hantunya kan ya Si kalau di Gaby setel? mati, katanya gantung diri di bawah pohon sawi, tingginya 5 cm, katanya si anjing karamel. Nggak tahu. Tahu nggak? Meninggu entot saja, tahu nggak? Enggak tahu. Anjing. Aing boga memi, nah budak bagus. Aing hayang ewean, Perbedaan generasi ya teman-teman. Beda ya. generasi. Ini namanya perbedaan generasi teman-teman. Lil Salmonella lah masuk top 5. Top, masuk lah. Yang ini tahu lagu ini nggak Bang? Asida Kontol. Iya. Ternyata dia masih ada ya sekarang sampai sekarang teh, masih buat lagu ya? Siapa namanya? Eggball ya? Eggball, dia Eggball. Orang Jogja kan? Sama ini Japunisun tau nggak? Japunisun. Orang Jambi nggak tahu ya. Japunisun tuh jadinya Jambi aja. Emang iya sih? Enggak lah, Ayo, goblok. nggak tahu Japan goblok. Japunisun apaan? Yang tahu Sumedang. Oh. Tahu pangeunah. Nah, itu bahasa Sunda, Cok. Iya, Tapi kalau yang underground yang gue suka banget mesin tempur. Fuck you anjing. Gue nggak tahu tuh. Mesin tempur keren sih, guys. Tuan Oke. 13 oke sih. Tapi aing entah kenapa ya ke budaya barat Amerika tuh budaya barat Amerika tuh orang kurang suka.
Kenapa? Nggak tahu, spektrum musik orang tuh tinggi. Ya tinggi apa? Sombong banget. Lebar. Enggak, bukan lebar, tapi dari dangdut koplo sampai musik jazz, bossa nova dan segala macam masuk ke orang tuh. Tapi kecuali rap kayak gitu nggak masuk. Kecuali rap aja. Bahkan musik cadas aja orang masuk gitu. Cuman rap aja yang nggak masuk tuh. Nggak ngerti. Tapi ya kayak kalau aing juga aing ngerti poin mana ya. Aing masuk ke koplo ya. Tapi ke dangdut nggak? Oh. Ngerti nggak? Hubungannya sama ya? Kadang kan ada beda dentuman, ada yang dangdut tapi kadang ada yang enak. Ada yang enak banget. Ayu Ting Ting tuh enak dangdut menurut saya. Iya. Tapi untuk spektrum tertentunya tuh lebih ke koplo lebih senang kayaknya. Koplo. Iya, tapi Iya, kayak gitu. tapi agak anehnya. Ya, agak aneh nggak tahu kenapa budaya Amerika gitu. Budaya Amerika tuh gue kurang suka karena makanya gue tidak terlalu menyukai basket gitu kan. Karena memang gue nggak masuk ke sana gitu. Mungkin gue juga lahir di gak besar di kalangan Brazil. dangdut. Maksud kalau gue Brazil mungkin gue bahasnya beda.